kita lanjut teman-teman. Reaksi perubahan piruvat menjadi asetil-CoA ini, ya, ini yang disebut sebagai dekarboksilasi, ya, dekarboksilasi oksidatif. Nah, reaksi ini menggunakan enzim piruvat dehidrogenase dan juga akan menghasilkan suatu produk asetil-CoA, ya, dan akan memasuki siklus Krebs, ya, atau daur asam sitrat, sehingga nanti senyawa dan reaksi ini akan merupakan penghubung antara glikolisis dan juga daur asam sitrat, ya. Nah, pada reaksi dekarboksilasi ini, ya, diperlukan koenzim seperti NAD, ya, dan juga TPP atau tiamin, ya, atau bahkan vitamin B1, ya, dan juga beberapa asam lipoat. Ini adalah suatu katalis, ya, atau koenzim, ya. Nah, ada 4 tahap dalam reaksi perubahan piruvat, ya, menjadi asetil-CoA, ya. Yang pertama, ya, piruvat akan mengalami dekarboksilasi setelah bergabung dengan tiamin pirofosfat atau TPP, ya. Yang kedua, gugus hidroksiasetil yang terikat pada TPP itu akan mengalami oksidasi, ya, akan mengalami oksidasi untuk membentuk suatu gugus yang bersamaan dengan itu ditransfer ke lipoamida untuk membentuk asetil-CoA. Sebagai oksidan dalam reaksi ini itu adalah gugus disulfida dari lipoamida, dan juga nanti akan mengalami perubahan gugus menjadi gugus sulfihidril, gitu. Reaksi ini juga memerlukan bantuan enzim piruvat dehidrogenase dan juga sebagai hasil akhir dari asetil lipoamida, ya. Pada tahap ketiga, ya, itu adalah gugus asetil dari asetil lipoamida ditransfer ke koenzim A untuk membentuk asetil-CoA. Dan juga produk sampingnya adalah dihidrolipoamida. Nah, reaksi ini akan dikatalisis oleh dihidrolipoil transasetilase. Nah, pada tahap yang terakhir, keempat, nah, lipoamida akan membentuk kembali melalui oksidasi dihidrolipoamida dan juga bantuan dari enzim dihidrolipoil dehidrogenase dengan adanya koenzim NAD+. Ya. Secara ringkas teman-teman bisa lihat di sini reaksi dekarboksilasi oksidatif piruvat menjadi asetil-CoA, ya, bisa teman-teman lihat di gambar ini. Sedangkan struktur dari asetil-CoA akan ditampilkan pada gambar selanjutnya. Kita akan lihat struktur dari asetil-CoA, ya. Nah, ini adalah suatu struktur dari asetil-CoA, ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa fosfat, ya, di sini gugus fosfat, kemudian ada sulfur, kemudian amin, ya, nitril, gitu, ya. Nah, jadi ketika nanti piruvat menjadi asetil-CoA akan dibawa ke siklus asam sitrat, gitu, ya. Nah, jadi siklus asam sitrat ini atau yang kita sering sebut sebagai siklus Krebs, ya, itu adalah suatu jalur metabolisme umum untuk molekul karbohidrat, asam lemak, dan juga asam amino, ya, atau protein, ya, untuk menghasilkan suatu energi, ya, dalam bentuk ATP, ya.
Nah, ini ada gambaran dari siklus asam sitrat ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 8 tahapan ya, sehingga membentuk suatu energi nantinya ya. Ada 8 tahap reaksi pada siklus asam sitrat ini ya. Reaksi ini diawali dengan penggabungan antara asetil-CoA ya, dan oksaloasetat ya. 2 karbon ya yang terdapat dalam asetil-CoA dan juga nanti 4 karbon yang terdapat dalam oksaloasetat nanti akan menghasilkan suatu sitrat ya. Sitrat itu ada 6 karbonnya ya. Reaksi dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu tahapan 2 sampai 8 sehingga oksaloasetat akan terbentuk kembali ya pada tahapan akhir ya. Di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini ada oksaloasetat ya. Ada 4 karbon 1 2 3 4. Dia akan terjadi reaksi kondensasi ya sampai akan menghasilkan sitrat ya. Jadi oksaloasetat akan bereaksi dengan asetil-CoA yang notabene asetil-CoA ini memiliki 2 ya molekul karbon di sini sehingga akan menghasilkan 6 karbon. Nah, gitu ya. Oke. Sampai nantinya hasilnya kembali lagi ya di reaksi 8 ini ya dari malat ya akan terbentuk molekul oksaloasetat kembali ya. Kita akan membahas satu persatu tahapan yang akan terjadi ya pada siklus asam sitrat ini. Yang pertama ada tahapan 1 yaitu tadi ya pembentukan sitrat ya dari oksaloasetat. Nah, oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon ini akan berkondensasi dengan asetil-CoA ya. Jadi oksaloasetat ini akan bereaksi dengan asetil-CoA ya, di mana tadi oksaloasetat ini memiliki 4 karbon dan asetil-CoA 2 karbon ya dari asetilnya ya. Kemudian nanti akan menghasilkan suatu sitrat dan juga CoA ya. Di sini sitrat ya dan juga nanti akan menghasilkan CoA ya. Nah, reaksi ini termasuk reaksi kondensasi aldol dan diikuti dengan reaksi hidrolisis dengan bantuan enzim sitrat sintase ya. Jadi reaksi kondensasi ya pun dengan reaksi hidrolisis ya melibatkan H2O. Zat antara sitril KOA ya ini selanjutnya akan mengalami hidrolisis menjadi sitrat dan CoA. Nah, ini jadi pertama oksaloasetat ketika bereaksi dengan asetil-CoA akan menghasilkan sitril CoA ya, sehingga nanti akan terjadi reaksi hidrolisis melibatkan H2O dengan bantuan enzim sitrat sintase sehingga menghasilkan sitrat ya dari kata sitrat sintase, sintesis sitrat, sehingga akan menghasilkan suatu molekul sitrat di sini ya. Nah, selanjutnya kita ke tahap yang kedua ya. Tahap kedua ini ada namanya isomerisasi sitrat menjadi isositrat ya. Jadi isomerisasi sitrat menjadi isositrat ya. Produk sitrat yang terbentuk ya dari reaksi 1 selanjutnya nanti akan terisomerisasi gitu ya. Kata isomer berarti rumus molekulnya itu sama ya, namun nanti yang berbeda adalah strukturnya ya. Seperti itu. Yang pertama jadi tahapan isomerisasi sitrat ini ya itu adalah reaksi dehidrasi ya. Jadi nanti H2O-nya tidak masuk ke dalam reaksi namun keluar ya.
Berbeda dengan hidrolisis gitu ya, dia masuk. Nah, kalau dehidrasi dia keluar. Jadi pada reaksi ini memang sitrat akan kehilangan satu molekul air ya, dan kemudian akan memperoleh lagi pada saat sitrat itu diubah menjadi isomernya. Ketika nanti sitrat ini ya terdehidrasi akan menghasilkan cis aksonitrat ya, cis aksonitrat ya. Nah, cis itu berarti dari molekul COO- ini, dia sejajar dengan COO- ini, maka strukturnya ya penamaannya cis ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah cis aksonitrat ini ya, akan diubah menjadi isomer dari sitrat, yaitu isositrat, maka nanti molekul air akan diperoleh lagi ya. Nah, jadi enzim yang terlibat dalam reaksi ini adalah akonitase ya. Akonitase. Jadi rumpun yang Fe dan juga S ya, atau protein besi dan belerang ya, atau protein besi dan belerang ya, atau enzim akonitase. Oke ya. Kemudian kita ke tahap yang ketiga, teman-teman. Jadi tahap yang ketiga ini adalah proses oksidasi dan dekarboksilasi isonitrat menjadi alfa ketoglutarat ya. Jadi pada tahap ketiga ini akan dihasilkan suatu NADH dan juga COH ya, atau CO2 maksud saya ya. Tahap ini merupakan reaksi oksidasi reduksi pertama dari 4 reaksi. Pertama, reaksi dekarboksilasi oksidatif, isositrat dikatalisis oleh isositrat dehidrogenase. Oke, jadi oksidatif isositrat ini akan dikatalisis oleh enzim isositrat dehidrogenase yang menghasilkan zat antara, yaitu oksalosuksinat ya. Yang selanjutnya nanti akan membentuk ketoglutarat ya, alfa ketoglutarat, dan juga molekul karbonnya ya pada alfa ketoglutarat itu 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 molekul karbon yang terdapat dalam alfa ketoglutarat. Pada reaksi ini akan menghasilkan suatu molekul CO2 dan juga NAD akan berubah menjadi NADH ya, plus H plus gitu. Oke. Nah, tahap ini diatur oleh umpan balik negatif dari ketersediaan ATP dan NADH. Oke. Serta dengan efek positif dari ADP. Nah, kemudian ada tahap keempat ya, pembentukan suksinil CoA dan juga alfa ketoglutarat. Nah, pada reaksi pembentukan suksinil CoA ini akan dihasilkan suatu NADH dan juga karbon dioksida ya. Kita lihat gambarnya di sini. Alfa ketoglutarat ketika dia akan menghasilkan suatu suksinil CoA, nanti akan dihasilkan produk samping ya, karbon dioksida dan juga NADH ya. Nah, tahapan ini merupakan reaksi perubahan isositrat ya. Reaksi ini merupakan reaksi perubahan isositrat menjadi asam ketoglutarat yang diikuti oleh reaksi dekarboksilasi oksidatif
yang kedua ya. Tadi yang pertama pada tahap ketiga ya. Nah, ini dekarboksilasi oksidatif yang kedua dan pembentukan suksinil CoA dari asam ketoglutarat. Nah, reaksi ini dikatalisis oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Kemudian CoA akan mengikat gugus suksinil untuk membentuk suksinil CoA. Reaksi ini diinhibisi oleh umpan balik dari ATP dan suksinil CoA bahkan sampai NADH ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tahapan kelima ya, ini adalah pembentukan senyawa fosfat energi tinggi dari suksinil CoA. Nah, pada tahapan ini ya merupakan reaksi pembentukan senyawa fosfat energi tinggi yaitu GTP dari suksinil CoA. GTP itu adalah guanosin difosfat ya teman-teman. Pemutusan ikatan tioester suksinil KOA ini dirangkaikan dengan fosforilasi guanosin difosfat atau GDP dan juga membentuk suatu GTP. GTP secara energik ya, setara dengan ATP, tetapi penggunaannya lebih terbatas pada reaksi-reaksi tertentu aja. Contohnya sintesis protein menggunakan GTP sebagai pengganti ATP ya. Nah, di sini ada kita lihat suksinil CoA ya akan mengalami pembentukan suksinat ya. Pembentukan suksinat dari suksinil CoA. Nah, selanjutnya nanti GTP yang terbentuk ya ini akan bereaksi secara reversible, tidak dapat balik ya, dengan adanya senyawa ADP seperti terlihat pada gambar di bawah ini ya. GTP plus ADP akan mengalami reversible, maksud saya bolak-balik ya, reversible ya, menghasilkan ya GDP dan ATP ya. Jadi GTP ya, G-nya ini akan terputus dengan TP. Kalau kita gambar ini GTP ini akan terputus ya, ADP terputus ya, sehingga G akan ke DP, kemudian A ini akan ke TP ya, jadi akan menghasilkan suatu produk GDP dan ATP gitu ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya itu adalah tahapan 6 sampai 8 ya. Ini akan membentuk suatu oksaloasetat kembali ya. Jadi reaksi ini ya itu adalah reaksi pembentukan kembali oksaloasetat melalui oksidasi suksinat yang terdiri atas reaksi oksidasi, hidrasi, ada juga reaksi oksidasi kedua ya. Nah, untuk langkah ke-6 ya, ini adalah proses dehidrasi yang mengubah suksinat menjadi fumarat ya. Dua atom hidrogen akan ditransfer ke FAD dan akan menghasilkan FADH2 ya, molekul FADH2. Kemudian energi yang terkandung dalam elektron dari atom-atom ini akan sebenarnya harus mereduksi ya, namun tidak cukup ya untuk mereduksi NAD+, tetapi cukup untuk mereduksi FAD gitu ya. Jadi dia hanya dapat mereduksi FAD ya, belum bisa untuk mereduksi NAD+. Nah, barulah langkah ke-7 dilakukan ya dengan penambahan air ke molekul fumarat dan akan menghasilkan suatu molekul malat ya. Nah, malat nanti akan membentuk suatu oksaloasetat. Langkah terakhir dalam siklus asam asetat ini adalah sitrat ya. Itu akan meregenerasi oksaloasetat dengan cara mengoksidasi malat dan molekul NADH. Jadi si malat ini akan teroksidasi
akan menghasilkan suatu oksaloasetat ya, dan juga nanti NADH dihasilkan dari NAD+ gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan tahap reaksi dan enzim ini bisa teman-teman lihat ya, ada setiap molekul siklus asam sitrat ini akan terbentuk 3 molekul NADH. Nanti satu molekul FADH2. Oke, jadi setiap siklus asam sitrat nanti akan terbentuk 3 molekul NADH ya. Dan juga satu molekul FADH2. Nah, NADH ini selanjutnya akan memasuki jalur fosforilasi oksidatif untuk menghasilkan ATP ya. Kita belum membahas fosforilasi oksidatif ya, kita bahas di pekan selanjutnya ya, untuk menghasilkan suatu ATP. Diketahui nanti setiap satu molekul NADH ini akan menghasilkan 2,5 ATP, sedangkan FADH itu akan menghasilkan 1,5 ATP gitu ya. Nah, perhitungan hasil ATP ini akan dihasilkan pada setiap siklus ya, digambarkan seperti ini. Jadi ada 3 NAD plus FAD plus GDP plus PI plus asetil-CoA ini akan menghasilkan 3 NADH plus FADH plus GTP plus CoA plus 2 molekul karbon dioksida ya. Ini adalah ringkasan daur asam sitrat terhadap reaksi enzim ya. Jadi tahap-tahapan enzim, tahapan-tahapan reaksi dan enzim-enzim yang akan digunakan ya. Jadi yang pertama ya, tahap 1 ini adalah asetil-CoA ya. Itu direaksikan dengan oksaloasetat plus H2O, itu akan menghasilkan suatu sitrat dan KOH plus H+ ya. Nah, enzim yang terlibat di sini adalah sitrase sintase gitu ya. Kemudian ada yang 2 ya. Tahapan 2 ini terdiri dari 2A dan 2B ya. Yang pertama, dari sitrat yang terbentuk itu akan menghasilkan suatu cis akonitrat ya plus H2O. Nah, cis akonitrat plus H2O ini akan menghasilkan suatu isositrat ya. Nah, reaksi keduanya ini akan dilibatkan adalah akonitase ya. Enzim akonitase. Oke, kemudian reaksi tahap ketiga tadi ya, itu ada isositrat plus NAD+ itu akan menghasilkan alfa ketoglutarat plus CO2 plus NADH gitu ya. Nah, enzim yang dilibatkan di sini adalah isositrat dehidrogenase. Kemudian tahap keempat adalah hasil dari alfa ketoglutarat plus NAD+ plus koenzim A itu akan menghasilkan suksinil KOA plus CO2 plus NADH. Nah, enzim yang dilibatkan adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase kompleks. Kemudian step kelima ya, suksinil KOH yang terbentuk itu akan direaksikan dengan GDP dan PI ya, sehingga akan menghasilkan suatu suksinat yang GTP plus CoA. Kemudian tahap ke-6 ya, suksinat akan direaksikan ya, dengan ikatan enzimatik FAD, itu akan menghasilkan fumarat plus FADH2 kali ya, ikatannya adalah ikatan enzimatik. Jadi reaksi yang digunakan ya, enzim yang digunakan adalah suksinase dehidrogenase. Kemudian tahap ke-7, fumarat yang terbentuk akan di hidrolisis ya, menggunakan air sehingga akan menghasilkan malat. Nah, malat akan teroksidasi ya, menggunakan NAD+ itu akan menghasilkan NADH nanti ya, teroksidasi sehingga nanti malat akan menghasilkan oksaloasetat ya. NAD+-nya akan menghasilkan NADH plus H+. Nah, enzim yang terlibat di sini adalah malat dehidrogenase.
Pada setiap siklus asam sitrat akan terbentuk 3 molekul NAD, NADH, dan juga 1 molekul FADH 2 kali. Jadi NADH akan selanjutnya memasuki jalur fosfodilase oksidatif sehingga menghasilkan ATP. Ya, diketahui nanti dari reaksi stoikiometri, ya, setiap 1 molekul NADH itu akan menghasilkan 3 molekul ATP, sedangkan FADH akan menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, perhitungan hasil ATP akan dihasilkan setiap siklus Krebs, ya. Nah, ya, jadi suksinat itu nanti akan menghasilkan 6 molekul ATP, ya, plus 2 molekul ATP sebelum menjadi 2 pirufat. Nah, jadi 2 pirufat akan menghasilkan 6 molekul ATP, ya, sehingga nanti akan menghasilkan 2 molekul asetil-CoA, ya. Baru nanti 2 molekul asetil-CoA akan melalui siklus Krebs, ya, sehingga akan menghasilkan ketika 6 NADH maka nanti akan menghasilkan 18 ATP, kemudian 2 FADH 2 kali itu akan menghasilkan 4 ATP, ya. Kemudian nanti ke 2 GDP akan menghasilkan 2 ATP. Nah, ini adalah regulasi asam sitrat, ya. Regulasi siklus asam sitrat secara umum ini akan ditentukan oleh inhibisi produk yang dihasilkan dan ketersediaan substratnya. Aliran atom karbon dari pirufat ini menuju siklus asam sitrat itu diatur sangat ketat, ya, melalui 2 tahap. Yang pertama adalah tahap perubahan atom pirufat menjadi asetil-CoA, yaitu pada reaksi enzim pirufat dehidrogenase kompleks. Kemudian yang kedua, ini adalah tahap masuknya asetil-CoA ke dalam siklus asam sitrat. Nah, pada tahap ini yaitu pada reaksi sitrat sintase, gitu, ya. Nah, karena pirufat itu bukan satu-satunya sumber asetil-CoA, maka ketersediaan intermediate tersebut dari jalur-jalur lain sangat penting dalam mengatur siklus tersebut, ya. Jadi nanti siklus asam sitrat juga nanti diatur pada tahap reaksi isositrat dehidrogenase dan juga alfa ketoglutarat dehidrogenase. Ketersediaan substrat juga sangat menentukan proses dari siklus asam sitrat. Nah, substrat utama dari reaksi ini adalah ADP, ya, yang akan diubah menjadi ATP, gitu, ya. Ini reaksinya reaksi substitusi, ya. A-nya nanti ketemu dengan TP, G-nya nanti akan ketemu menjadi DP. Berkurangnya jumlah ADP itu akan menyebabkan terjadinya akumulasi dari prekursor NADH yang akan menghambat sejumlah enzim, ya. NADH yang merupakan produk dalam siklus sitrat, asam sitrat, ini akan menghambat enzim pirufat sintase, ya, isositrat dehidrogenase, alfa ketoglutarat dehidrogenase, dan juga sitrat sintase. Nah, kemudian sintesis sitrat dari oksaloasetat dan juga asetil-CoA. Tempat masuknya unit 2C, 2 karbon yang ada dalam asetil-CoA itu ke dalam daun sitrat itu merupakan tempat pengaturan yang penting, ya, terhadap ATP yang merupakan inhibitor allosterik untuk sitrat sintase. Oke, teman-teman, ya. Jadi ini adalah regulasinya, ya. Jadi kalau bisa dilihat di sini yang merupakan inhibitor allosterik siklus asam sitrat yaitu adalah ADP, ya, ATP, kemudian NADH, suksinil CoA, ya, ini, ya, yang inhibitornya molekul enzim-enzim yang menghambat, ya, terjadinya pembentukan alfa ketoglutarat dari isositrat, ya. Ini yang menghambat itu ada ATP, NADH, dan juga ADP. Kemudian dari alfa ketoglutarat menghasilkan suksinil CoA. Ini yang menghambat nanti ada ATP, suksinil KOH, dan juga NADH.
Nah, selanjutnya nanti kita akan bahas fosforilasi oksidatif ya, yang dimana nanti kita melihat nanti pembentukan dari NADH atau FADH menghasilkan suatu ATP. Kita bahas di minggu depan. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman, semoga bermanfaat. Ketika ada yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sampai ketemu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.